Johan dan Rose. Hubungan mereka begitu dekat. Demi cintanya, Juan membangun rumah sakit sendiri dan berusaha melawan trauma yang begitu dalam, trauma yang selama ini menghantuinya. Di sisi lain, alumni 9 Ilmu sangat bahagia. Mereka baru saja berbincang dengan Raisa, meskipun hanya lewat video call. Itu sudah cukup membuat mereka senang. Namun tidak dengan Mohan. Ia dikejutkan oleh permintaan Pak Dhani yang memintanya untuk pura-pura tak tertarik lagi pada Raisa, setelah tahu kondisi Raisa yang kini tak lagi sama. Aku ingin dia tetap di sisiku, meski dengan kondisiku yang sekarang. Ya, kan? Dia akan selalu ada untukmu. Mama akan pastikan itu. Itulah percakapan singkat penuh haru antara Raisa dan ibunya, Bianca, siang itu. Mereka duduk berdua, membuat video bersama untuk menghibur diri dari luka hati yang menganga. Raisa masih tertekan oleh sikap sang ibu yang selama ini selalu membandingkannya dengan sang kakak, kata. Ia baru saja mencoba menapak ke dunia modeling seperti kakaknya, namun takdir berkata lain, musibah menimpanya sebelum sempat melangkah lebih jauh. Bianca pun mulai menyadari kesalahan besarnya. Ia menyesal karena selama ini bersikap seolah pilih kasih terhadap putri-putrinya. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji akan menebus semua itu, dimulai dengan mengabulkan keinginan Raisa, untuk tetap bisa bertemu dengan Mohan. Bukan sekarang. Janji itu belum saatnya ditepati. Di saat yang sama, Mohan sudah sampai di parkiran rumah sakit. Jika dulu, saat insiden di pensi, ia mampu berdiri di depan ruang operasi tanpa terguncang, karena datang bersama banyak orang dan dalam kondisi panik, kali ini berbeda. Ia turun dari motor dengan percaya diri, langkahnya cepat, terburu-buru ingin segera bertemu Raisa. Rasa rindu dan rasa bersalah menyatu di dadanya. Namun hanya beberapa langkah sebelum masuk gedung rumah sakit, trauma itu kembali. Saya tahu saya siapa. Saya Mohan. Saya gak gila dong. Namun, bayangan itu datang lagi. Trauma lama yang belum benar-benar sembuh. Ingatan akan masa kelam ketika dirinya pernah berada di antara pasien rumah sakit jiwa, diperlakukan seolah kehilangan kewarasan, dikurung di ruang isolasi putih tanpa seorang pun percaya padanya. Waktu itu, Mohan terus berteriak, menjelaskan bahwa ia waras, bahwa ia tahu siapa dirinya. Tapi tak ada yang mendengar, apalagi memahami. Dokter yang menanganinya justru yakin bahwa Mohan mengalami gangguan kejiwaan berat. Kini, ingatan itu datang bersamaan, ruang isolasi putih, lalu berpindah ke sel penjara. Dua bayangan mengerikan yang membuat Mohan menggigil. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi wajah dan rambutnya. Nafasnya sesak. Ia berjalan sempoyongan, mencoba mencari tempat untuk menenangkan diri. Di pojok parkiran. Sementara itu, Kata baru saja menyadari bahwa ayahnya mempekerjakan beberapa bodyguard untuk berjaga-jaga. Ia memerintahkan mereka berpencar memantau sekitar. Tanpa sengaja, ia melihat Mohan yang sedang jongkok di pojokan, bergetar, pucat, dan terlihat sangat ketakutan. Kata segera menghampirinya, heran karena Mohan datang tanpa memberitahu. Tapi lebih terkejut lagi saat melihat ekspresi Mohan yang kosong dan penuh kecemasan. Tunggu. Kenapa ini? Mohan? Tak lama kemudian, Fata dan Zara tiba di parkiran. Mereka segera berlari mencari Mohan, dan melihatnya bersama Kata. Fata, yang panik,
langsung bicara dengan suara tinggi, sementara Zara tetap tenang. Ia lebih peka, dan langsung menyadari bahwa Mohan sedang mengalami fase disosiasi. Keadaan ketika seseorang terputus dari pikirannya sendiri, dari perasaan, dari ingatan, dari identitasnya. Gejalanya mirip seperti orang yang kehilangan kewarasan. Kata pun buru-buru pergi mencari dokter, sementara Fatah dan Zara tetap di sana menjaga Mohan. Wajah Mohan tampak semakin pucat. Tangannya gemetar, matanya kosong. Ia seperti tak tahu siapa dirinya dan di mana ia berada. Zara perlahan mendekat. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia duduk di hadapan Mohan dan menjulurkan tangannya, seakan ingin memandu Mohan kembali ke kenyataan. Dan rupanya, itulah yang Mohan butuhkan. Genggaman erat Zara membuat Mohan mulai sadar. Perlahan, matanya kembali fokus, nafasnya mulai teratur. Hingga akhirnya, kata datang kembali bersama dokter. Matthew mengamati. Tak jauh dari sana, seorang pria berdiri mengawasi. Matthew. Ia menyaksikan semuanya dari kejauhan, dengan tatapan penuh kemarahan. Jemarinya memutar cincin longgar di kelingkingnya, gerakan yang selalu ia lakukan saat kesal. Dalam hatinya, ia terus menggerutu. Mohan benar-benar nekat. Ia berani menghadapi trauma, datang ke rumah sakit, meski kondisi mentalnya jelas belum stabil. Dan itu membuat Matthew semakin geram. Sakit demi bertemu Raisa. Bahkan bagi Matthew seakan Mohan emang sedang menantang mereka. Namun yang membuat Matthew sangat kesal campur tegang justru melihat kedekatan antara Mohan dan Rose alias Zara. Artinya Rose yang mengenali sosok Matthew justru akan jadi pelindung Mohan. Karena Matthew gak ingin berurusan dengan Rose. Dan ya Matthew harus menjaga jarak aman jangan sampai terlihat oleh Rose. Sementara Zara sempat menoleh ke Fatah seakan minta pengertiannya atas situasi yang terjadi. Tadi pagi, sebelum saya jadi ke sini. Kamu ingat kenapa kamu ke rumah sakit ini? Mendingan waktu bencaya dulu. Singkatnya ya, Mohan sudah dibawa ke ruang rawat biasa. Dokter hanya mempertanyakan hal yang umum. Apa yang dirasakan? Apakah Mohan sudah merasa tenang? Apakah pernah terjadi seperti ini sebelumnya? Namun tangan Mohan masih terlihat gemeteran, maka saran dari dokter sebaiknya setelah benar-benar tenang, baru deh Mohan membesuk teman di ruangan lain. Jangan ketemu Raisa sebelum gue panggil, karena semuanya harus disiapin, termasuk mental Raisa, oke? Beralih ke kata yang menemui papanya, sedikit melaporkan kedatangan Mohan dan kondisi anehnya. Karena Raisa terus bertanya tentang Mohan, artinya mereka butuh pengalihan. Maka kata ngobrol dengan Fatah di luar ruangan. Minta nomor telepon anak-anak lain untuk melakukan video call dengan Raisa. Namun kata merasa penasaran dan mempertanyakan ke Fatah terkait hubungan Mohan dan Zara. Jelas Fatah pun sama penasarannya soal itu, namun sekarang bukan saat yang tepat untuk membahasnya. Singkatnya kata hanya berpesan yang sangat penting yaitu jangan biarkan Mohan menemui Raisa sebelum dia panggil. Alasannya mereka harus mempersiapkan dulu segala sesuatunya termasuk mentalnya Raisa. Gua udah lebih tenang. Gua bisa ketemu Raisa sekarang. Setelahnya Fatah kembali ke ruangan pas banget ya Mohan kepedean merasa sudah tenang dan siap pergi ke ruangan Raisa dengan bekal kan sudah dapat izin dari padaninya langsung. Maka Fatah buru-buru mencegahnya dan menyampaikan pesan dari kata tadi. Terpaksa deh guys Mohan patuh dan kembali duduk di tempat tidur pasiennya. Namun rupanya Fatah udah gak sabar untuk bertanya apa yang terjadi pada keanehan sikap Mohan tadi. Lo kenapa? MU?
Tadi kayaknya bukan sekedar masalah kontrol emosi. Spontan ya Mohan menjadi tegang dengan pertanyaan dari Fata. Selain ini adalah privasi yang hanya jadi rahasianya juga karena bisa aja akan mengingatkannya lagi pada trauma yang mengerikan itu. Bagusnya Zara yang sangat peka langsung meminta pengertian Fata untuk gak membahasnya di saat tersebut. Dan sikap bijak Zara jelas membuat Mohan tersadar kalau tadi Zara juga yang sudah menenangkannya. Kenapa dia bisa tenangin gue kayak gitu? Makin hari gue makin ngerasa ada sesuatu. Sama-sama. Pastinya Mohan sangat berterima kasih atas bantuan yang terlihat kecil namun sangat berarti tersebut. Dan ini makin menambah rasa penasaran Mohan. Kenapa Zara seakan tahu caranya? Atau kenapa Zara seakan begitu peka dengan yang ia rasakan? Di momen yang begitu banyak pertanyaan dan pemikiran ini, Mohan seperti terpaku sembari memandang Zara yang juga saat itu menatapnya dengan lembut. Seakan Zara masih khawatir pada kondisi Mohan. Hingga keduanya seperti tidak sadar betapa panasnya Farta dengan aksi saling pandang mereka. Tadi itu. Beralih ke ruang rawat lain atas bujukan papa mamanya maka Raisa bersedia yang melakukan video call dengan permintaan harus mengarahkan HP tepat ke wajahnya supaya teman-teman gak menyadari keanehan di matanya. Kau gue. Ini kayaknya ngeraisa gat. Komehere. Maka tepun dari Pak Dani ke HP-nya membuat Vicky bersorak dan langsung teriak ke teman-teman lain. Mereka pun segera merapat begitu hebohnya untuk menyapa Raisa dengan segala kerinduannya. Begitupun dengan Akila dengan tubuh mungilnya sempat tidak kebagian posisi yang enak. Bagusnya ya Hedi dengan sigap membuat jalan meminta teman-teman minggir sedikit agar Akila bisa tepat berada di depan layar HP untuk juga menyapa Raisa. Aisyah, kumpal lo cantik banget, lo usah opo kita itu setiap hari di sini doain lo, tahu? Keseruan dan kehebohan teman-teman dengan pesan yang penuh cinta yang sahut menyahut mendoakan dan menyatakan rasa kangennya. Jelas membuat Raisa senyum sedih campur bahagia sampai berlindang air mata. Begitupun dengan Pak Dani dan Bu Bianca. Sebagai orang tua mereka sangat bersyukur dong ya putrinya punya teman-teman sebaik itu. Raisa love you jangan lupa plan kita girlies. Yes, hangout bareng. Setelah hampir semuanya menyampaikan pesan-pesannya, maka Raisa pun permisi untuk lanjut istirahat dan juga lanjut meratapi nasibnya lagi. Sementara teman-teman di teras kafe terus full senyuman, happy banget karena mereka sudah bisa melihat Raisa lagi walaupun cuma dari layar HP. Apa yang harus gue siapin? Mau ditunggu lihat? Kita ketemu bokap gue dulu sebelum lo ketemu Raisa. Dia pengen ngobrol sama lo. Penutup episode tibalah waktunya bagi Mohan bertemu Raisa. Sebelum keluar Mohan menyempatkan memandang Zara yang saat itu membalasnya dengan anggukan. Seakan Zara percaya Mohan pasti kuat dan tetap tenang. Namun begitu keluar ruangan sesuai kesepakatan Mohan harus bertemu dengan Pak Dani dulu di kafe rumah sakit tersebut. Dan sedihnya bagi Mohan guys karena Pak Dani hanya akan mengizinkannya bertemu Raisa sekali lagi aja. Lalu setelahnya Mohan harus bersikap seolah sudah ilfil atau gak tertarik lagi setelah tahu bagaimana kondisi Raisa. Kamu bisa bersikap tidak seperti sebelumnya terhadap Raisa. Maksud dia? Anggap saja kamu sudah kehilangan ketertarikan terhadap Raisa.